Menurut data yang dirilis dalam World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar per ton misi CO2 per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konfirmasi tersebut menghasilkan Perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan bahwa Indonesia telah kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar per menit. Jika kita ilustrasikan bahwa hutan Indonesia yang hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang tinggi, maka pada tahun 2013 hanya tersisa 83 juta hektar hutan alam Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit, konversi hutan yang dijadikan hutan tanaman industri, kemudian aktivitas HPH, pertambangan, dan lain-lain. Sedangkan penyebab tidak langsung deforestasi yaitu hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, daerah seperti RT RW, rencana kehutanan, kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH yaitu seluas 83.800 hektar, kemudian pada area pertambangan yaitu seluas 83.300 hektar, lalu pada area perkebunan kelapa sawit yaitu seluas 76.000 hektar, lalu pada HTI yaitu seluas 37.000 hektar. Sisanya yaitu 235 hektar yang masih berada di dalam tumpang tindih perizinan. Deforestasi yang terjadi di ketiga provinsi tersebut, baik yang dilakukan secara legal ataupun non-ilegal, pada faktanya telah berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan provinsi tersebut. Contohnya seperti banjir, kemudian kekeringan, lalu tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi warning untuk kita semua atau menjadi peringatan untuk kita semua untuk kembali mereview, untuk kembali mengetahui pengelolaan hutan yang baik dan benar di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita untuk mengelola hutan secara lestari, secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Akan tetapi, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Dampak deforestasi dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Sebab hilangnya pepohonan yang ada di dalam hutan dapat memicu berbagai bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Selain itu, deforestasi juga bisa menyebabkan terjadinya krisis iklim. Hal tersebut terjadi karena hutan merupakan tempat penyimpanan dan daur ulang karbon dioksida yang cukup besar. Lebih dari 300 miliar ton karbon dioksida tersimpan di dalam hutan. Deforestasi merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia. Mengutip dari situs World Wide Fund for Nature atau WWF, hampir sebagian besar aktivitas deforestasi ditujukan untuk membuka lahan produksi pangan. Tanpa disadari, dengan melakukan deforestasi, kerusakan hutan dan bumi semakin di depan mata. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hutan adalah paru-paru dunia dan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Jika hutan dideforestasi, maka pasokan oksigen di bumi akan semakin berkurang. Rekomendasi dan solusi dari saya agar tidak kembali terjadi deforestasi di Indonesia itu yang pertama, melakukan rehabilitas dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Kemudian yang kedua, mencari jalan alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan sektor pertanian ataupun sektor perkebunan. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.